Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau nge-review salah satu brand lokal yang lagi hits akhir-akhir ini, yaitu brand Eiger. Produk yang akan Ute review yaitu Subag atau tas sepatu teman-teman, yaitu yang tipenya Bruni atau apa ya, bacanya Brani mungkin ya, Brani kali ya pengennya. Nah ini teman-teman, dulu Ute membeli produk ini dengan harga sekitar 200 ribuan teman-teman di official store-nya yang ada di Botani. Nah sekarang Ute lihat di officialnya itu kayaknya nggak ngeluarin lagi, tapi kalau misalkan di penjual yang lain di resellernya itu masih ada kok teman-teman. Ini udah Ute pakai sekitar 2 tahunan teman-teman, dan alhamdulillah masih awet loh. Meskipun ini tas sepatu, tapi Ute biasanya gunain ini buat sehari-hari teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh ringan banget teman-teman dan bisa dilipat. Jadi Ute mau nimbang ya, mau Ute timbang berapa sih beratnya. ...220 gram teman-teman. Di sini Ute udah pakai ini ya, ada timbangannya, dan beratnya hanya 220 gram teman-teman. Berbeda dengan tas-tas yang pada umumnya hampir 1 kiloan, Ute lebih memilih tas ini karena udah ringan banget gitu teman-teman. Soalnya kan Ute juga yang apa ya, bawaan yang Ute bawa ke kampus atau kemana-mana juga nggak terlalu berat, paling botol minum seperti itu, terus dompet kayak gitulah yang standar-standar. Nah ini berbeda dengan tas-tas pada umumnya. Ini tuh tas yang hanya ada 1 lapis teman-teman, ada 1 lapis dan bahannya juga bagus teman-teman. Ini tuh nggak ngelotok ya. Biasanya kan kalau tas yang udah lama gitu, ini tuh di sini tuh akan ngelotok gitu, rapuh. Nah ini udah 2 tahun Ute pakai, alhamdulillah nggak ada rapuh atau apa gitu, kainnya masih tetap kokoh teman-teman. Tapi memang nggak ada busa ya teman-teman, karena ini sebetulnya dibuat untuk tas sepatu aja gitu. Nah di sini bagian apa sih namanya, buat ngegendongnya itu hanya pakai webbing ukuran sekitar 5 cm teman-teman. Kenapa webbingnya besar? Karena untuk menyebar beban, jadi di pundak kita tuh nggak sakit gitu, buat memperkecil tekanan yang ada di pundak ya teman-teman. Nah ini tas Bruni ini juga sering Ute pakai buat tektokan gitu. Tektokan itu jadi kalau misalkan kita naik gunung dalam waktu sehari, jadi pas kita udah sampai atas kita balik lagi teman-teman tanpa menginap. Nah ini sering banget Ute bawa buat tektokan, dan ini udah lebih dari cukup untuk membawa jas hujan, bawa makanan, terus bawa tempat minum, bawa bawa emergency blanket, terus ya yang standar untuk survival teman-teman, kayak pisau sedikit gitu. Jadi dengan tas ini Ute udah cukup banget, nggak perlu tas yang lebih besar gitu, apalagi hanya untuk tektokan. Nah kapasitasnya hanya 12 liter teman-teman. Di sini dimensinya itu dimensinya sekitar 26 dikali 15 kali 40 cm. Jadi kalian nanti bisa kira-kira apakah ini tas yang kalian cari atau bukan, seperti itu ya teman-teman. Nah seperti produk-produk Eiger yang lain, di sini Ute nggak tahu sih ini resletingnya YKK bukan ya, biasanya sih YKK kalau Eiger. Ini karena ketutup, oh iya YKK teman-teman. Jadi ini kenapa Ute jadi ini ya, resleting itu jadi fokus utama, karena memang resleting itu merupakan aksesoris yang sering banget kita gunakan kalau misalkan di tas atau celana. Jadi ini tuh penting banget teman-teman. Jadi bagian yang penting banget, jadi kualitasnya harus bagus. Nah di sini kebetulan si resletingnya itu menggunakan YKK juga teman-teman. Jadi selama 2 tahun ini tuh si resletingnya tuh nggak ada
apa sih, dol atau macet sama sekali nggak ada teman-teman selama ini kayak gitu. Nah, walaupun kapasitasnya 12 liter, ini tuh gembul banget teman-teman, gembul dan mungil gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai tas ini dalam keadaan full, ini tuh nggak apa ya, bebannya itu menyebar dengan sempurna gitu. Jadi nggak berat di satu titik doang gitu. Jadi benar-benar keren sih desainnya. Kalau di para crafter itu sebutannya itu ini tas kura-kura, kalau nggak salah, tas kura-kura, karena bentuknya itu mirip kura gitu, kayak gitu. Nah, ini dia. Oh iya, setelah 2 tahun pemakaian, Ute lupa waktu itu di sini tuh udah hampir mau copot teman-teman, karena saking seringnya Ute masukin barang-barang yang berat banget gitu. Ute kadang belanja yang kayak manik-manik atau apa yang agak berat itu Ute masukin di sini teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, setelah itu setelah agak robek sedikit, Ute reparasi sendiri nih teman-teman, yang kelihatan nggak ya? Pakai kain flanel gitu, tapi alhamdulillah nggak ada jebol lagi kayak gitu, cuma regang jahitannya doang sih. Setelah Ute jahit balik, Ute jahit lagi gitu, dan akhirnya kerusakannya nggak makin parah kayak gitu teman-teman. Oh ya, waktu itu juga kalau misalkan kita beli tas ini pas waktu pertama launchingnya sekitar 2018an, itu tuh ada garansi 1 tahun dari Eiger masalah jahitannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pas beli kemudian belum 1 tahun kalian memiliki tas ini, tapi ternyata ada yang jebol atau apa, itu kalian bisa klaim. Jadi intinya bisa komplain, mungkin akan diganti baru atau apa gitu. Ute nggak paham, karena pas ini rusak, ini tuh posisinya udah lebih dari 1 tahun, dan memang mungkin udah umurnya segitu ya teman-teman. Gitu. Apalagi ya, sejauh ini sih Ute merasa nyaman banget pakai tas ini teman-teman, walaupun di belakangnya itu polosan, gak ada back system seperti itu. Mungkin beberapa dari kalian underestimate sama tas ini, tapi setelah dipakai tuh bener-bener nyaman kok, meskipun di sini nggak ada back system gitu. Kayak emang itu nggak berat di punggung atau apa gitu, kenyataannya tuh enggak teman-teman, enak, asli enak banget. Oh ya, di dalamnya juga ada saku teman-teman, ada saku gitu untuk menyimpan barang-barang yang penting, mungkin HP atau apa. Terus di sini juga ada ada buat gantungan kunci mungkin ya. Kalau misalkan kalian nyimpen kunci biar gampang ngambilnya, bisa dikaitin di sini seperti itu. Terus apa lagi ya? Dari jahitannya juga oke banget. Oke, seperti ciri khasnya produk Eiger ya teman-teman. Tapi mungkin untuk bandrol harganya untuk tas sepatu ini lumayan lebih tinggi dibanding tas-tas brand lokal lainnya gitu. Kayak kalau misalkan Are atau Konsina mungkin di kisaran harga yang lebih rendah gitu dibanding yang Eiger. Tapi worth it kok teman-teman. Worth it dengan kualitasnya gitu. Terus apa lagi ya? Dan yang kenapa Ute memilih tas ini, karena Ute suka banget desain dan warnanya. Di sini tuh ada motif kayak gini. Entah kenapa Ute suka banget nih sama yang bagian depannya. Kayak keren aja gitu. Tuh. Nanti Ute tunjukin foto kalau misalkan yang lagi kondisi fullnya teman-teman, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Di sini bakalnya juga bagus teman-teman, bakal yang ceprekan itu. Jadi di sini nggak ada yang strap buat ini ya, pinggang atau apa gitu, nggak ada. Kayak gitu aja sih teman-teman. Dan di sini juga ada ventilasinya, nggak tahu buat apa deh. Cuma 1 doang bolongan ini. Terus selebihnya oke aja. Ute nggak ada komplain sih dengan tas ini. Ini udah keren banget, Ute suka. Ada sih produk luar ya
yang kapasitas 10 liter yang hampir dipakai oleh semua orang. Cuman memang setelah Uta pernah beli gitu, kualitasnya nggak terlalu bagus sih teman-teman. Jadi kayak apa ya, ya karena mungkin harganya juga murah banget, jadi ya setimpal gitu. Kalau yang Eiger kan ini 200. Nah yang produk itu tuh hampir seperlimanya dari produk Eiger ini teman-teman gitu, tapi ya kualitasnya seadanya. Nah yang Eiger ini lumayan bagus, ini udah Uta pakai selama 2 tahunan hampir tiap hari, karena memang Uta cuma punya tas ini untuk bepergian atau untuk kampus gitu, atau untuk main. Uta cuma punya tas ini teman-teman, kecuali tas-tas kecil mah ada kali ya, kayak gitu. Apa nah pesan dari video reviewan ini mungkin apa ya, kita boleh mengevaluasi oknumnya seperti itu ya teman-teman. Tapi Uta harap sih kalian tetap objektif ya. Kalau misalkan produk lokal itu kualitasnya tetap bagus, ya udah kita tetap apresiasi aja gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu apa ya, menghujat berlebihan lah, seadanya aja kayak gitu. Semoga produk-produk lokal Indonesia itu tetap maju ya teman-teman, dan kita tetap bangga gunainnya dengan cara membeli produk tersebut, bukan produk dari luar negeri seperti itu teman-teman. Tapi tetap reviewnya harus jujur ya teman-teman, mau itu dikasih surat keberatan atau apa gitu, kita tetap maju karena memang ini untuk kebaikan bersama seperti itu, untuk kebaikan konsumennya, untuk kebaikan produsennya supaya lebih baik lagi seperti itu. Cukup sekian kali ya video kali ini. Ute berdoa sih semoga gak dapet surat keberatan atau minta di take down gitu videonya. Ya udah ya, kalau misalkan ada salah kata Ute mohon maaf ya. Akhirul kalam, see you, dadah.